Sudah kembali semua? Yuk, masuk lagi. Enakan saya di sini, enakan di situ? Yang belakang? Hah? Di atas? Kenapa di atas? Nggak kelihatan ya di belakang? Mas saya jalan-jalan ke belakang. Habis kualitas kita setting ya supaya bisa diklik. Sudah kembali semua? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah melalui session yang pertama. Sekarang kami memasuki session yang kedua. Kiranya Tuhan memberi kami berikan kesegaran, semangat, dan biar kami belajar apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai orang tua mendidik anak kami di rumah. Dan biar peran kami sebagai guru di rumah sungguh kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami berkati di waktu depan kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau lanjut dengan orang tua sebagai guru di dalam rumah. Ada yang pernah tahu ini Profesor Eng Ai Kwang? Mungkin pernah dikirimin melalui medsos begitu ya. Dia mengatakan ini kondisi orang Asia. Ukuran sukses itu adalah hidup banyak materi, gitu ya. Jadi kalau punya uang, cara itu menjadi nggak penting. Dapat duitnya dari mana dan lain-lain itu bukan menjadi hal yang utama, begitu. Lalu pendidikan itu identik dengan hafalan kunci jawaban, bukan soal pengertian. Jadi memang ada guru-guru tertentu yang kan kalau ngasih soal, ibu mencuci dengan titik-titik-titik. Nah, suka-suka kan bisa dengan air, dengan ini, tapi dia maunya ditulisnya dengan mesin cuci. Nah, jadi yang jawab air dengan deterjen apa coret semua salah. Jadi kenapa? Saya kan dulu ngajarnya pakai mesin cuci dia bilang. Jadi maunya pokoknya seperti yang dia mau jawabannya, bukan soal bagaimana membimbing anak mengerti sesuatu gitu. Cuman asal kayak murid-murid sekolah dijejali dengan banyak pengetahuan, tahu sedikit tentang banyak hal, tapi tidak menguasai apapun. Ini yang terjadi di anak-anak Asia secara umum. Pelajar Asia bisa jadi juara olimpiade fisika, matematik dan lain-lain, tapi nggak ada yang jadi Nobel. Karena nggak pernah diajar untuk bagaimana berinovasi dan kreativitas. Orang Asia takut salah, kiasi, dan takut kalah, kiasu. Akibatnya sifat eksplorasi terhambat. Jadi misalnya anak-anak kan nanya, jangan nanya melulu kamu, nanti aja. Seolah-olah gurunya punya bahan banyak untuk diajarin ke anaknya nggak boleh tanya. Padahal anaknya nggak ngerti, mau tanya, nggak mau gurunya ngurusin pertanyaan anak. Misalnya, anak nggak dieksplor untuk berpikir, kegairahan untuk cari tahu itu dihambat. Terakhir, bertanya itu artinya bodoh. Makanya rasa penasaran tidak boleh tempat pendidikan sekolah. Sampai hari ini kan malu untuk tanya, karena dianggap nanti bodoh kalau nanya-nanya nggak ngerti. Gitu, lebih baik nggak nanya deh. Siapa tahu ada yang nanya, kali pertanyaan sama. Begitu kan. Jadi itulah kita, gaya kita sebagai orang seperti demikian. Nah kalau kita lihat anak-anak seperti gini lucu banget ya. Kita demen. Tapi satu hal, jangan anak yang bandel ada di kelas saya. Nah, gitu kan. Kalau anak manis-manis gini semua pengen jadi guru sekolah minggu. Tapi kalau kita di rumah bagaimana? Siapa yang membentuk anak kita jadi anak bandel? Kita sendiri sebetulnya. Kalau kita kasih tahu jangan nakal ya, nakal. Oh, jadi saya nakal gitu kan. Oh kalau gini tuh nakal. Dia cobain terus itu. Mulainya dari mana? Waktu masih bayi. Masih bayi kan kita memberikan kebiasaan-kebiasaan tertentu pada bayi kita. Nah kebiasaan itu kebiasaan apa? Kebiasaan yang baik atau enggak? Itu masalah. Misalnya seperti ada orang yang kalau ini tidurnya mesti diguncang-guncang. Oh diguncang-guncang telak, udah ditaruh nangis, kita diguncang-guncang lagi gitu kan. Gua semalam nggak tidur, kenapa? Gendongin anak gua. Loh kenapa jadi ini? Iya kalau gua taruh nangis. Ya, kita nyetel sebetulnya lupa gitu. Waktu dulu kita seneng-senengnya gendong-gendong, lagi mau tidur kita gendong-gendong terus, nangis kita gendong-gendong, akhirnya tahu kalau minta digendong nangis aja, pasti digendong. Itu naluri refleksnya mereka, dan itu ingat 0 sampai 7 tahun, mulai dari 0 begitu lahir gitu ya. Nah udah itu mulai memorinya dia. Nah ini seorang suami istri psikolog pernah ngetes
tahun 1930 anaknya duduk dengan simpanse. Jadi dia mau supaya simpansinya belajar jadi seperti manusia. Tapi yang terjadi 9 bulan kemudian berhenti, soalnya anaknya yang dulu jadi simpanse. Jadi keliru, anaknya yang pintar kan adaptasi. Oh mesti begini. Jadi anak yang niru bukan simpansinya. Kalau pede. Kita lihat apa begitu besarnya pengaruh dari apa yang didiamkan oleh anak-anak. Nah ini yang terjadi. Ini real nih. Jadi apa tugas orang tua? Amsal 22 ayat 6. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2-3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tugas kita, ini anak muda atau anak kecil, mendidik mereka supaya waktu mereka tua, mereka menyimpang. Wah itu tugas. Ini bukan main-main ini. Mendidik apa aja? Apa saja. Jadi kalau mau ngomong, sebenarnya Tuhan sebetulnya ngasih pagar kepada kita. Di dalam Taman Eden boleh kau makan semua buahnya, tapi tentang yang di tengah itu jangan. Tuhan kasih option, Tuhan kasih kondisi. Itu yang sebetulnya mesti kita kasih ke anak kita. Alkitab tidak bilang soal hal-hal lain, tapi disebutnya jalan. Jalan itu nggak menyimpang dari jalan itu. Artinya arah itu ada. Hanya kita perlu kasih tahu bagaimana supaya tidak menyimpang. Kalau pagar, bagaimana supaya nggak lompat pagar? Sekalipun pagarnya pendek. Nah itu kan yang penting. Seperti orang tua dulu protek komputer, pakai orang tua, sensor orang tua segala macam supaya anaknya nggak klik ke sini situ segala percuma. Gitu. Teman-teman saya anaknya dulu waktu keluar negeri, waduh monitoring ini gimana mah, percuma. Perlu itu memang sebelum mereka berangkat mereka tahu ada Tuhan yang mereka perlu takut. Kita nggak bisa ngawasin terus kok, di rumah juga di kamar. Mereka mau ngapa-ngapain siapa yang tahu? Apalagi kalau mereka punya gadget atau punya laptop atau punya iPad, gimana kita ngalangin mereka jangan akses ke website porno misalnya? Nggak gampang. Dan temptation itu kuat sekali karena berpengaruh itu kan di sekolah semua. Semua handphone anak SMP coba aja diedit rahasia gitu. Pasti ada gambar porno minimal, kalau nggak video porno. Nah terus temennya mau baik-baik aja, susah. Seorang pendeta di satu gereja besar, orang tuanya ngajarin anaknya, kamu jangan bawa gadget ke gereja. Gereja berbakti, sekolah minggu kamu sekolah minggu, nggak boleh main itu segala. Oke, anaknya nurut. Berapa minggu kemudian anaknya bilang ke orang tuanya, Pak, aku nggak bawa gadget, aku nggak bawa apa, aku turut seperti papa ngomong. Tapi sekarang temenku semua main gadget, aku main sama siapa? Papanya bilang, kamu nggak teman, jadi ngomong, jadi ini, gitu kan. Nah, temennya semua main gadget, keluar sekolah minggu dan sibuk sendiri. Apa lu mana ini main sama-sama kagak bisa main, nggak bawa. Kasihan ya. Lingkungan kita harus sedemikian luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa membimbing anak kita seperti itu? Jadi sampai pada masa tuanya pun dia akan ingat terus apa yang kita ajarin waktu kecil dan dia tidak menyimpang. Ini pesannya. Nah ini yang dari masa ke masanya. Apa yang menjadi perhatian orang tua pada perjanjian lama? Sebenarnya seperti yang tadi ngulang aja ya. Jadi ada di ulangan 6 ayat 6 sampai 7 tadi gitu ya. Bagaimana sebetulnya memang sudah ada pesan itu. Bagaimana bangsa Israel harus mendidik anaknya mengenal Tuhan yang Esa itu. Berulang-ulang, lakukan dimanapun, kapanpun. Itu udah dipesan, nggak boleh bosan. Itu sebagai sesuatu yang terus-menerus begitu. Tapi juga sejarah menunjukkan ada orang seperti Ayub yang demikian memperhatikan keluarganya. Kita tahu kan Ayub disebut orang paling saleh di muka bumi. Dan dia selalu mikirin anaknya habis pesta jangan-jangan berbuat dosa. Dia mempersembahkan korban bakaran untuk anaknya. Jangan-jangan anakku berbuat dosa mendukakan Tuhan begitu kan. Nah dia tetap ini. Nah ada orang yang seperti itu Mabok, Ishak dan lain yang Ribka dan lain-lain gitu ya.
Ada Daud yang gagal menjadi teladan. Itu ada perjalanan di dalam sejarah orang tua perjanjian lama. Mereka orang tuanya loh ya. Orang tua yang ada yang taat seperti Ayub, tetapi ada juga seperti yang lain memberikan contoh yang gak baik. Nah itu perjalanan sejarah di dalam bagaimana mendidik anak seperti bagaimana untuk di rumah, begitu ya, di dalam rumah. Nah ketatnya tradisi mendidik anak di rumah itu dilakukan oleh bangsa Israel waktu yang lalu. Nah di dalam perjanjian baru, keluarga menjadi perhatian Kristus, anak kecil menjadi kesayangan Tuhan. Seperti yang tadi kita baca. Lalu ada di 2 Timotius 1 ayat 3-5 bagaimana Maria juga itu Timotius ya. Lalu Maria Ibu Yesus bagaimana dia mencoba mengerti si Yesus ini, anaknya ini sebagai anak yang memang khusus, sehingga selalu disebutkan dia menyimpan itu di dalam hatinya. Begitu. Ada kejadian-kejadian tertentu dia simpan di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa anak ini spesial. Karena dari awal pun waktu dia mau mengandung, malaikat itu datang, Tuhan sendiri berbicara bahwa dia akan mengandung juru selamat itu. Jadi nggak gampang memang memahami itu, apalagi di zaman dulu mengandung tapi tanpa hubungan seks. Wow, itu bukan hanya karena habis itu mata orang luar ini menghina, musinahan semua yang seperti itu, tapi juga satu hal, ini dia nggak boleh ngumbar. Enggak loh, Tuhan ngomong loh, Tuhan kasih tahu saya malaikat tuh datang, ini bukan anak haram atau kan nggak dilakukan oleh Maria seperti itu. Nah dia mesti bisa menyimpan seperti itu, nggak gampang. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus udah mulai besar, umur 12 tahun ke rumah sembahyang, dicari-cari, dia mesti bisa menahan diri. Waktu Yesus bilang, nggak tahu, rumahku tuh di rumah Tuhan, rumah Bapak. Cari-cari, kan mesti cari-cari. Kan aku memang mesti di rumah Bapak 12 tahun. Wah, tapi itu nggak gampang. Itu Maria juga dalam hati lagi. Artinya, waktu berjalan terus sebagai orang tua dia harus membimbing. Yusuf sebagai orang tua membimbing bagaimana membuat anaknya jadi ngerti soal kayu dan lain-lain. Itu melatih fisiknya ternyata kalau secara langsung. Tapi si ibu bagaimana dengan ketaatannya kepada Allah, dia memberikan warna yang luar biasa kepada Kristus. Mendidik ini meskipun tidak secara detail diceritakan usia 12 dan seterusnya sampai itu ya. Nah masa kini orang tua kita seperti gambar yang nakal ini kan sebetulnya, sampai anjing aja dikasih gadget juga gitu. Jadi kita keluarga kita seperti keluarga itu gitu yang terjadi sekarang ini. Dan memang sebetulnya kalau kita lihatin coba di restoran di mana, memang begitu duduk masing-masing udah pegang gadgetnya, masing-masing pasti ada alasannya lah. Nanti yang disuruh papanya nyari apa lah, oh ini mau lihat menu apa bisa macam-macam alasannya. Tapi nggak ada lagi kebersamaan di dalam komunikasi yang sehat sebetulnya itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Pola pendidikan seperti apa yang kita mau berikan pada anak kita? Bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak kita? Nah, ini yang tadi kita ulang lagi ya. Jadi memang ayat ini mesti berulang-ulang kita ingat jangan sampai lupa, gitu ya. Yuk kita baca ya ayat ini bersama-sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi memang pesan ini pun mesti terus menjadi bagian yang kita ingat berulang-ulang. Ini tugas kita. Siapa yang sudah punya anak? Oke. Yang belum? Banyak kan? Oke. Suatu hari Tuhan kasihin anak, kalian beruntung sekali. Karena zamannya saya dulu mau punya anak, saya nggak ada kelas-kelas kayak gini yang kasih tahu. Nggak ada pengalaman orang-orang sebelumnya kasih tahu. Jadi kita harus baca-baca sendiri, cari tahu sendiri. Apalagi saya punya anak kembar, jadi kayak apa sih anak kembar? Wow, mesti baca-baca. Oh, saya baru tahu ternyata anak kembar ya. Jangan pikir karakternya akan kembar begitu. Mereka different totally begitu kan. Jadi, oh udah kasih nama pun lain, kasih baju warnanya kalau modelnya sama warnanya lain, kalau warnanya sama modelnya lain. Kayak gitu. Jadi kita nggak pernah, kalau kita punya anak kita jalan sama-sama baju kembar apa, pasti pemberian orang gitu. Jadi kalau ada orang kasih kado, selalu kan dipikir kalau kembar ya, kembarin semua sepatu dikasih kembar, nah, itu pasti pemberian orang.
Kalau kita yang beliin pasti enggak, gitu. Itu contoh-contohnya. Tapi dari mana baca buku? Dan memang mereka berdua lain. Saya dari luar kota bawa sesuatu pada anak saya nggak pernah susah. Saya keluarnya dua-duanya pasti milih salah satu, pilih yang ini, satu pilih yang itu. Nggak pernah berantem. Karena masing-masing pilih sendiri, gitu. Dan saya sukanya itu, jadi nggak pernah pengen punya yang sama berdua. Sehingga saya nggak perlu khawatir suatu hari cari cowok, ada satu cowok yang bisa segalanya sendiri-sendiri. Nah, jadi memang bagian ini adalah bagian yang kita ini sama-sama. Tapi intinya bahwa ada tanggung jawab orang tua. Jadi nggak bisa bilang seperti yang kita suka lihat para artis itu kan. Ya saya sayang anak saya, tapi saya nggak bisa terima. Waduh, istri saya cerewet sekali apa-apa. Pokoknya sekarang hak perwalian anak sama saya. Mamanya nggak bisa ngajarin atau apa. Yang cari istri sendiri siapa kan? Yang pacaran sendiri siapa coba? Tapi terus abis itu bisa nyala-nyalain yang perempuan kagak bisa didik anaknya dan lain-lain. Itu yang terjadi sekarang kan. Lalu cerai gitu aja, gampang sekali. Anaknya jadi korban. Dia pikir kan anak nggak ada masalah, yang penting saya kasih makan, saya sekolahin. Lupa. Makanya kalau yang bukan basic dengan kekristenan pasti akan jadi berantakan. Kenapa mesti selalu ingat ada Tuhan di sana yang menjadi kunci dari semuanya? Kalau orang udah melupakan itu, pasti berantakan. Begitu Hawa bilang, iya, ini ulet make sense. Jangan-jangan ada yang disembunyikan sama Tuhan dari kita. Ada yang baik itu yang gak dikasih tahu sama Tuhan dari kita. Apa salahnya kita coba? Wah, jangan-jangan benar nih. Kalau kita jadi seperti Allah kan enak juga, komunikasi lebih nyambung. Kali begitu, nggak tahu pikirannya apa. Dimakanlah buah itu. Wah, kasih lagi suaminya. Suaminya, istriku yang kasih, gitu kan? Udah mulai deh. Jadi pengetahuan yang baik dan buruk itu menjadi buruk betul-betul untuk manusia. Nah, tetapi waktu orang tidak lagi taat pada Tuhan, pasti ada efek jeleknya, pasti. Dan sebetulnya gampang sekali kan? Pada waktu manusia akan taat sama Tuhan, nggak perlu khawatir apapun. Nah, cuman jangan khawatir apapun itu, saya pengen naik Rolls Royce. Ya, jangan gitu lah. Ya kan bukan soal percaya sama Tuhan lalu Rolls Royce parkir, ini percaya punya resort sendiri, pulau keren, milik sendiri. Bukan itu kan. Tetapi apa yang Tuhan mau nih, yang Tuhan mau pakai. Makanya ada satu pendeta ngomong gini, sampai hari ini pertanyaan paling banyak yang terjadi di gereja adalah bagaimana caranya mengetahui kehendak Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi di dalam pokoknya setiap kali ada seminar ini ujungnya jadi gimana Pak kita tahu kehendak Tuhan apa nih? Entah jadi guru sekolah minggu lah, entah jadi apa. Jadi gimana kita tahu Tuhan? Cari kehendak Tuhan. Bapak umurnya berapa? Saya udah umur 35. 35 tahun sudah dihabiskan tanpa tahu kehendak Tuhan apa atas hidupnya. Dikasih tahu gitu kira-kira gitu ya. Ya pikir-pikir bener kan? Kita itu kalau sampai jam ini, apa ya kehendak Tuhan atas hidupku? Tuhan mau apa untuk saya? Terlalu cuma tanya itu aja, gagal kita jadi orang. Ya mestinya kita secepat mungkin supaya apa? Waktu kita ini bisa kita pakai untuk memperlengkapi hidup kita dengan apa yang kira-kira yang itu dibutuhkan untuk pelayanan kita, itu yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan panggil kita di dalam profesi kita, entah jadi dokter, pengacara atau apapun, Tuhan terima kasih, Tuhan kali ini saya akan menjadi pengacara yang hebat, saya akan bela orang yang nggak mampu dan lain apa. Ayo silakan kalau panggilannya itu kan. Tapi nggak ada lagi tanya kehendak Tuhan apa ya atas hidup saya ini, nggak ada lagi tanya. Yang pertanyaan yang penting Tuhan mau apa lagi yang aku kerjakan? Kayak gitu. Tuhan apa yang mau engkau kerjakan? Apalagi bukan cari tahu mesti ngapainnya lagi, enggak. Ngapainnya udah jelas, arahnya udah tahu. Tapi bagaimana memperbaiki diri dan lain-lain, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita waktu kita mau menjadi guru di rumah, itu menjadi tanggung jawab kita. Nggak usah cari tahu lagi, Tuhan, emang saya mesti tugas saya ya, gitu. Bukannya tugas istri, cuma suami juga. Jadi tugas mendidik anak itu bukan hanya istri atau perempuan, tapi suami juga. Makanya kalau cari cowok, jadi mesti cari yang memang care sama keluarga. Ya kalau enggak nanti gini, gue pencari duit, lu ngurus rumah kan? Jadi seperti itu akhirnya anak kehilangan bapak disebutnya dalam tanda kutip. Kenapa? Nggak ada figur bapaknya. Bapaknya pulang malam jam 11 anaknya tidur. Pagi-pagi anaknya sekolah diantar supir, bapaknya belum bangun.
seperti gitu. Ketemu cuma Sabtu kali atau Minggu. Kalau Sabtu bapaknya main golf, hilang lagi. Minggu ke gereja sama-sama, begitu ketemu sebentar dari mobil sampai gereja, bisa kelas lagi. Kita ketemu makan siang sama-sama. Gitu. Cuma itu aja. Sore papanya udah ngomong, gue mau nge-gym. Mau nge-gym dulu kan anaknya, terserah. Mamanya tuh atur lah, mau mana nanti kita ketemu lagi, mau di mall atau apa. Ketemu lagi setelah pulang nge-gym, ketemu di mall, makan aja. Akhirnya waktu itu seperti itu. Itu ritme kebanyakan di kota besar bisa jadi seperti itu. Atas nama karir, atas nama perlu usaha, cari uang dan lain-lain. Anak, ya tanggung jawab istri lah. Lu jadi ibu gimana sih? Gitu kan, kalau anak jadi susah belajar, lu gimana ngajarinnya? Bukan tanggung jawab bapaknya nih, anak gak bisa ya? Waduh, gimana dia ada rasa salah gitu? Enggak. Kebanyakan bapak saya. Nah, makanya ini yang perlu, sayangnya bapak-bapak yang merasa perlu nggak banyak. Ibu-ibu yang lebih banyak yang merasa perlu belajar gitu ya. Tapi tanggung jawab orang tua, pantang mundur. Bapak ibu, sekali kita berjanji mau masuk ke dalam pernikahan, resikonya kita akan mungkin punya anak. Dan kalau kita dikaruniakan anak, nggak ada anak atau ada anak, itu pantang mundur judulnya. Mengisi hidup berdua hanya dengan istri, atau ada anak yang Tuhan percayakan. Kalau ada anak yang Tuhan percayakan, lebih tidak boleh lagi mundur. Pantang mundur, maju terus. Bagaimana susah dan payahnya itu kita lewati. Tekun dan semangat. Mendidik anak itu memang mesti itu. Tapi kalau kita nangani sendiri, betul ya, akan lihat sendiri bagaimana tuh anak bisa lebih hebat tiap hari. Ada yang nambah lagi tuh. Wih, ini pandai ini. Hari ini bisa ini. Hari ini udah bisa genggam. Besoknya udah bisa, wah tangannya begini-begini, bisa senyum-senyum. Oh, menarik sekali kalau kita ngikutin perkembangan anak ya dari bayi dan dimanapun berada. Jadi kita harus bawa anak kita. Salah satunya itu misalnya contoh ini, secara umum generasi muda sekarang terutama di kota besar selalu punya kereta dorong untuk bayinya atau anaknya. Maksudnya supaya anaknya kan nggak capek, gitu. Tapi sebetulnya menjadi pertanyaan supaya anaknya nggak capek atau supaya bapaknya nggak capek. Kalau anaknya ini kan kesana sini mesti pinggang bisa lemes juga, ngikutin gitu kan kalau anak udah mulai jalan. Jadi supaya jangan macam-macam anaknya mendingan diikuti kereta. Ya. Apalagi kalau itunya ada payungnya gini, anaknya nggak kelihatan ada ini. Bapaknya nggak usah terlalu sih. Ya, makan, ya nanti kita makan. Udah, anaknya nonton gitu. Jadi jalan-jalan, papanya kan supaya nggak diganggu, mamanya supaya nggak diganggu. Mau lihat barang-barang di Asia nonton. Padahal sebetulnya, makanya saya di rumah nggak punya kereta, meskipun anak saya kembar. Jadi kita gendong, capek kan. Apalagi umur 6 bulan. 6 bulan aja bobotnya udah berat. Jalan masih belum boleh, nggak bisa kan, nggak boleh kita napakin dulu. Tapi gendong, saya gendong aja berat, apalagi istri kan. Jadi kadang-kadang berdua ya saya gendong sendiri. Wah lumayan. Duduk sebentar atau apa, ya udah jalan lagi kayak gitu. Tapi kita usahakan kita gendong, nggak kereta. Kita punya kereta dikasih orang lagi. Jadi kita nggak punya kereta sendiri. Kita nggak pernah bawa jalan pakai kereta. Kenapa? Anak memang perlu dekat sama kita. Kita gendong, kita ajak sendiri. Nah kalau udah bisa jalan, ya nggak apa-apa kita tuh capek yang kita gendong lagi. Gitu. Dan saya lihat seperti Jamie ya teman kita ngurusin anak, teman saya itu diurusin sendiri dan lain-lain. Ya memang anak mesti begitu. Setiap tahapan kita tahu ada kreativitas baru, termasuk ngerjain kita kalau kita salah ngajar. Makanya mesti ada di game mengajar anak. Apa yang perlu kita perhatikan? Nah ini pengelompokan usia. Mengenai pengelompokan usia sebetulnya ada beberapa teori. Ada Jean Piaget, dia seorang Perancis yang mendalami dan dia punya penelitian sebetulnya bagus sekali. Tapi saya nggak pakai secara khusus itu, tetapi ini adalah pola yang selalu yang dipercayai atau diyakini sebagai penggolongan yang tepat begitu. Jadi ada penggolongan pranatal di dalam kandungan. Itu Lukas 1 ayat 44. Ada satu orang bisa baca. Lukas 1 ayat 44. Lukas 1 ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika
sampai kepada perilaku anak dalam halanku melakukan kekurangan. Ya, makasih. Menunjukkan bahwa sebetulnya anak dalam kandungan itu live, makanya nggak boleh aborsi, begitu kan? Karena itu nyawa, dan dia bisa memahami apa yang terjadi di luar. Makanya waktu dulu ada saya punya pembimbing rohani KTB, suami istri, lalu di dalam itu suatu hari lagi kita kumpul, dia cerita, saya mau sharing hari ini, kita nggak belajar apa-apa, dia bilang kita sharingnya, saya mau sharing. Saya ambil lagi, dia bilang, oh, wah selamat, gitu. Nah, tapi terus dia ngomong, gini, makanya kenapa minggu lalu kita ke KTB, dia bilang, saya sedang berat sekali, karena dia tuh sama suaminya berjanji, udah anak 2 aja, nah, mau 3, tapi nggak tahu kenapa, apa ngitung kalendernya keliru, apa nggak ngerti, hebat, lalu pregnant, lalu bagaimana? Oh, karena mereka nggak mau nanti jadi beban di dalam kemudian hari soal biaya dan lain-lain, jadi susah hati sekali. Yang ibu ini, si ibu, sampai dia baca tentang kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan memberkati apa yang disampaikan dan lain-lain, Maria. Tuhan thank you. Oke, saya terima ini dengan sukacita. Tahu nggak kalian, dia bilang, sejak waktu itu saya betul-betul hati saya damai sekali, sukacita sekali. Dan dia bilang, Tuhan thank you pemberian ini, bukan Tuhan salah kasih, tapi dia yang salah mengartikan tadinya. Jadi sejak hari itu benar-benar sukacita, yang ketemu kita apa, wah happy banget, dan dia bisa cerita banyak hal tentang apa itu mengucap syukur, bersukacita dan lain-lain. Waktu anaknya lahir, dikasih namanya Gloria, dan anak ini memang lain dari 2 kakaknya, semua perempuan anaknya. Anaknya memang cheerful sekali. Jadi saya bilang betul-betul pengaruh bagaimana waktu mengandung si ibu ini seperti apa. Makanya kita tahu ada banyak anak-anak yang problem dan lain-lain karena waktu mengandung tidak diharapkan oleh orang tuanya dan lain-lain. Itu berpengaruh sekali. Mentally nggak akan dilupakan oleh anaknya, nggak sadar. Nah ini poin-poin seperti gitu ya. Jadi iman orang tua juga menjadi dasar pertumbuhan. Kalau orang tua itu beriman sungguh pada Kristus, anak itu pun dari masih di kandungan sudah memiliki bakat-bakat yang sama. Jadi kesetiaan, ketaatan dan lain-lain seperti itu. Nah, baca Alkitab, berdoa, kegiatan-kegiatan kita, merencanakan hari-hari yang baik untuk masa depan bersama suami dan lain-lain. Ini di dalam rumah yang bisa kita kerjakan waktu mengandung. Ceritakan hal ini. Ada tertentu yang kasih musik klasik dan lain-lain, boleh aja. Dan memang ada yang mengajarkan, tetapi memang belum pernah itu benar atau enggak. Orang Yahudi kenapa pintar? Itu ada yang tulis di blog ya, di website. Jadi waktu masih di kandungan, suami istri ini punya tugas matematik. Jadi orang-orang di Israel katanya, kalau mengandung dia akan masuk di kelompok untuk ngerjain matematik. Suami istri. Jadi kalau perempuan tuh udah belajar berapa kamu selesai kayak gitu. Kenapa? Anak itu dilatih matematik sejak ini sama ibu dan bapaknya. Masih di kandungan udah, makanya kenapa katanya anak-anak orang Yahudi pada jago hitung. Kedua, mereka makan diatur sekali. Lebih banyak makan ikan yang sehat-sehat, bagus-bagus. Makan mengurangi daging, makan lebih banyak ikan. Seperti itu. Hal-hal yang seperti omega 3 dan lain-lain kayak gitu-gitu loh. Itu menjadi perhatian. Jadi bayi itu dikandung itu dengan luar biasa. Nah, kalau orang golongan Chinese misalnya percaya sarang burung dan lain-lain itu dimakan itu jadi baik. Meskipun sampai hari ini belum pernah ada rumusan yang ilmiah menyatakan sarang burung itu betul-betul seperti itu. Atau benar-benar itu secara psikologis jadi mendorong orang percaya itu sehingga anaknya jadi sehat. Nggak tahu juga. Nah, tapi biasanya yang bisa makan sarang burung kan orang kaya, karena mahal sekali kan. Jadi ya pastilah kalau orang kaya ya makanannya bagus-bagus kan. Ya barangkali bukan karena jenggonya, bukan karena sarang burungnya, tetapi karena memang makanan yang ada di rumah itu bagus-bagus ya anaknya jadi sehat begitu. Tapi teman saya ceritanya, istrinya pokoknya waktu anaknya dikandung terus minum itu, tiap pagi minum itu. Anaknya jadi jarang pilek, jarang sakit.
kuat gitu secara fisik. Walau tapi maksudnya gini, dari masuk kandungan sudah dipikirin, mesti dididik baik-baik. Kelakuan orang tua, ngomong dan lain-lain itu dijaga, begitu. Itu orang Jawa percaya. Jadi orang Jawa waktu mengandung kan, jangan ngomong sembarangan, takut tempak ke anaknya kayak gitu-gitu. Itu saya pikir ada filosofi seperti itu, memang ada benarnya, ada berpengaruh ke sana. Lalu umur 0 sampai 1 tahun. Jadi orang waktu itu anak itu mulai mengenal orang tua, kenalkan orang tua. Jadi bilang, ini jangan bilang, siapa nih om, jangan. Apa? Jangan dibikin bingung, om apa dia, meskipun dia nggak ini, jangan dianggap itu kayak main-main yang nanti tua juga tahu dia om bapaknya gitu, jangan. Atau ini siapa tante, bukan ini lo gitu, jangan dibicarain. Jadi pokoknya umur 0 sampai 1 tahun sampai 7 tahun itu, terutama 0 sampai 2 tahun sebetulnya itu usia paling krusial. Tanamkan semua yang positif dan bagus, yang benar. Jangan dimain-mainin. Misalnya warna, ini warna apa? Hijau. Bukan, ini warna krem. Misalnya, wah itu anak confused tuh. Pokoknya jangan, karena apa? Usia kayak gini belum bisa bandingin, belum bisa komparasi, belum bisa memilah-milah, belum bisa. Nah ini kenapa makanya pendidikan itu ada usianya, ada pembagiannya, ada kurikulumnya. Karena memang tahapan anak itu masih belum nyambung, nalarnya belum nyambung. Kadang-kadang orang tua suka nggak sabar bilang, ini kan gampang, cuman ini tambah ini aja, kenapa nggak bisa-bisa? Oh kita kan berpikir cara kita, anak kita ngelihat itu kan lain, nggak bisa menalarkan dengan seperti yang kita pikir. Nah itu seringkali mentoknya orang tua dengan anak seperti itu, karena rasa anak kita mestinya lu gampang begini aja, kenapa nggak bisa? Anak kita nggak nyampe, belum mikirnya seperti itu. Gitu. Nah ini perlu pemahaman orang tua supaya jangan sampai anaknya stres, makin nggak bisa, makin dimarahin lagi, akhirnya mendingan gua nggak belajar, begitu. Bisa ada penolakan waktu belajar, nolak daripada nanti dimarahin. Kalau ditanya nggak bisa, nanti dimarahin, takut nggak bisa jawab. Akhirnya itu yang berkolak di dalam pikirannya. Nah kasihan anak seperti itu pikir. Nah lalu kegiatannya apa? Dengarkan musik klasik dan lain-lain, ajak peluk, ajak ngomong, mama apa deket, selalu seperti gitu, bacain Alkitab, cerita-cerita baik Alkitab dan lain-lain. Itu menjadi komunikasi sehari-hari. Pembentukan anak umur 1 sampai 5 tahun. Ini orang suka bilang sebagai masa emas itu ya, betul. Karena apa? Apapun yang di-input itu yang diterima. Kalau dia lihat suami istri, papa mamanya berantem terus, itu yang ada di dalam otak dia. Oh, orang tua berantem. Makanya kemarin tuh ada di YouTube, di berita 1 juga dimasukin, ada anak yang nasihatin orang tuanya. Tahu? Anak umur berapa? 6 tahun atau berapa? Oke, 6 tahun ya, bahasa Inggris. Saya ngeliat sepitan. You know, I don't mean it. I want you be nice. As I'm also nice. Bisa nasihatin orang tuanya mau cerai gitu ya. Tapi katanya akhirnya cerai kan orang tuanya. Tapi anak umur 6 tahun bisa ngomong seperti gitu, amazing menurut saya. Gitu ya, bisa nasihatin orang tuanya. Wih, gede banget gitu. Nah, anak situ bisa jadi gede gitu karena memang dia tiap hari lihat seperti itu, jadi pikirannya di-trigger untuk mikir seperti itu. Atau memang orang tuanya baik, melatih anak itu confidence, melatih anak itu ngomong, sekolahnya memberi kesempatan untuk dia bicara di depan dan bisa seperti itu, karena di sana memungkinkan. Kalau anak di kita 6 tahun masih nangis, masih belum bisa apa-apa. Ntar kita lihat ada banyak hal yang itu ya. Nah tapi memang pembentukannya penting, memperkenalkan Tuhan, pelajaran moral dan karakter. Prinsipnya anak akan mengkopi apa yang dilakukan orang tua. Jangankan tanam ke anak itu soal ABCD, soalnya angka 1, 2, 3 nggak penting. Percaya saya nggak penting. Dan saya sudah membuktikan itu. Jadi umur 0 sampai atau 1 sampai 5 tahun ajarkan betul-betul arti berbagi. Nih papa punya, ini untuk kamu ya, gitu. Biar dia itu tahu kasih. Ini untuk mama, gitu. Ini untuk kamu. Dan dia lihat itu. Atau ajakin ini apa main bola. Prinsip berbagi, prinsip saling menyayangi, peluk anak itu, berdoa bersama. Biar dia lihat itu. Nyanyi bersama seperti itu. Itu akan membekas bagi anak itu. Meskipun dia mungkin lupa.
Anak saya Sharon yang paling kecil waktu umur kira-kira 5 tahun, mau 5 tahun, nakal sekali. Nakalnya tuh gini, egois. Kalau dikasih tahu apa, dia udah sekali ngomong A. Jadi sekali waktu penggaris cicinya, dia akan nggak pengen ngomong cici mau pakai. Sharon itu penggaris siapa? Cici. Cici mau pakai, balikinnya enggak mau. Tapi cici mau pakai. Kamu tadi udah ngomong belum sama cici? Enggak. Dia ngomong jujur, nggak mau, belum ngomong. Itu cici punya, dia ngakuin, bukan ini saya punya, enggak. Kamu udah ngomong belum tadi sama cici? Enggak, belum. Minta izin dong sama cici. Enggak. Ya udah balikin, itu cici mau pakai. Saya coba sabar-sabarin, enggak mau balikin, nggak mau bilang, nggak mau say sorry, nggak mau. Sharon, ini ada penggaris, sakit loh. Itu aluminium tuh penggaris yang besi, takinin ke kakinya. Sakit nggak? Sakit. Kalau kamu nggak balikin, papa mau nggak mau mesti sabar kamu. Papa tapi nggak pengen nih sabar. Jadi balikin deh? Enggak. Udah kadang ngomong saya mau sabut lagi. Dia saya harap dia habis ngomong itu dia balikin gitu ya. Jadi saya nggak perlu sabut dan enggak. Sharon itu bukan punya kamu. Dia cici mau pakai. Kamu belum minta izin mau balikin. Enggak. Oke, papa hitung sampai 3. Kalau kamu nggak balikin juga, papa sabet. Ini sakit tuh. Toh akhirnya nanti kamu balik juga. Daripada kamu mesti sakit akhirnya balikin, mendingan balikin sekarang. Ya. Mungkin dia rasa karena saya sayang sama dia, jadi nggak mungkin lah mana mungkin tega begitu kali dia pikir itu kan. Jadi dia ngotot enggak. 1, 2, pokoknya udah 2,5 mati loh. Habis ini 3 kan. Terakhir nih Sharon. 3, papa sabar. Kalau kamu nggak balikin, sakit. Balikin? Enggak. Saya nggak ngitung lagi, saya sabar dulu. Dia diam sebentar. Habis itu nangis. Saya peluk. Sakit, pasti sakit. Saya ambil dia minyak tawon, saya lama sekali. 5 menit lebih kali panggil. Udah sampai dia berhenti. 10 menit kali. Udah. Sakit nggak sih? Sakit. Suka nggak di share? Enggak. Mau lagi nggak? Enggak. Kembaliin nggak kecil? Iya kembaliin. Tapi abis itu saya sayang apa-apa, saya ceritain kenapa. Hari ini udah gede, dia ingat nggak ingat. Tapi abis itu dia kalau ini Sharon punya kamu bukan? Enggak. Udah ngomong belum? Belum. Balikin. Emang mau dihitung? Enggak. Dia berkesan sekali dulu tuh sakitnya itu. Tapi ternyata waktu dia udah benar-benar besar apa, ya aku lupa loh katanya yang itu cinta mamanya gitu ya. Aku nggak ingat loh ada kejadian itu. Tapi jadi lega juga saya. Kalau nggak kan sakit terus kalau belum begitu kan. Makanya saya pelukin share karena saya paling kecil. Wah seperti itu. Saya senang prinsipnya dia. Maksudnya kalau udah iya. Jadi kalau sampai sekarang pun Pak mau belajar ini, belajar benar-benar belajar. Serius mau belajar? Iya Pak, aku mau belajar. Udah kasih, pasti udah belajar sendiri. Udah serius sekali, jadi enak juga gitu. Tapi ya itu jangan lewat dari umur 5. Nah, kalau lihat suka ada anak-anak guling-guling segala macam, anak ngatur orang tua, repot. Kalau udah sampai seperti itu repot, memperbaiki repot. Nah ini umur 1 sampai 5 seperti itu karakter dan kalau perlu sahabat ini kalau saya pribadi ya, ada yang percaya jangan sahabat anak. Terserah lah. Bagaimana kalian ini sendiri. Tapi kalau Alkitab bilang pakai rotan boleh, begitu. Jadi saya memahami kalau sampai ada titik tertentu perlu, saya akan lakukan itu. Tapi ya jangan ke daerah yang bahaya untuk dia, gitu. Jangan ke muka, tonjok mata apa ya. Jangan. Kalau maling kita tonjok itu boleh, gitu ya. Anak jangan. Cuman bagaimana cara mendidik anak satu persatu silakan masing-masing punya cara. Lalu umur 5 sampai 12 tahun dia mulai diperkenalkan kepada dunia luar. Oleh sebab itu sebetulnya playgroup itu kurang bagus. Kenapa? Karena sebetulnya itu usia di mana anak itu perlu mendapat pendidikan langsung dari orang tua.
Jadi kalau kita bisa ngajarin anak kita seperti sekolah minggu di rumah di masa usia sampai 5 tahun sebelum masuk TK, ya TK 5 tahun ya, TK 5 tahun. Sebetulnya SD juga kalau bisa masuk 7 tahun, jangan 6 tahun. Nah itu menolong anak itu untuk ngerti dan dekat dengan orang tuanya. Dia nggak akan gampang untuk diajak orang lain, dipengaruhi orang lain, nggak gampang. Karena dia akan trust sama orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa dia akan kembali ke orang tuanya. Makanya biasa anak-anak seperti itu nggak sungkan-sungkan untuk cerita. Oh, papa aku naksir sama anak itu banget. Atau apa bisa berani cerita. Karena bagi dia ya ini tempat untuk bisa ngomong, gitu bisa ngadu. Tapi kalau enggak, dia nggak percaya orang tuanya, dia bisa percaya sama temennya. Temennya ngomong apa, nah itu yang dikerjain. Bapaknya entah dulu. Ini lebih penting nih teman. Bisa begitu. Lebih percaya teman ketimbang orang tua. Gitu. Nah, usia 5-12 tahun ini udah mulai kenal keluar. Bahwa ketemu kelompok apa ngomong-ngomong apa tapi tetap hindari mengimbang sebetulnya. Jangan kasih anak mengimbang, sebaiknya tetap di rumah sendiri. Karena kita nggak tahu mengimbang kecuali saudara kita sendiri yang kita tahu, gitu ya. Tapi kalau ke teman atau apa, sebaiknya jangan. Karena dia belum ada waktunya untuk melihat hal yang sebaiknya apa? Iya kalau benar gitu. Kalau enggak, menjadi kacau. Kita nggak lagi bisa nyelesain kurikulum kita, kehalang sama orang lain punya cara, gitu. Itu bisa repot juga. Misalnya gini, di rumah itu boleh minum Coca-Cola, kenapa di sini enggak? Suruh apa minum Coca-Cola semua, Pak? Wah repot kita. Kita kasih tahu di rumah jangan minum Coca-Cola ya, iya, nggak kita semua nggak ada minum misalnya. Tapi gara-gara kenapa sih? Emang kenapa nggak boleh? Enak kok Pak, aku minum di sana apa mati. Kita ngajarin supaya keracunan yang nggak perlu gitu kan? Ya siapa yang bilang nggak enak, kita juga tahu enak. Kalau lagi capek-capek, dingin lagi. Tapi efeknya dan lain-lain itu kan kita lagi ngajarin anak kita tapi jadi pengaruh. Ya nggak pas belum waktunya. Tapi kalau dia udah SMP dia tahu sendiri nggak mau, lu minum aja bisa begitu. Tapi waktu SD itu masih rentan untuk perubahan. Nah jadi itu masa perak pembentukan anak masih mau dengerin. Jadi kita bersih lebih serius menanamkan soal nilai pada waktu usia-usia ini. Ajak terlibat aktif sekolah minggu dan lain-lain, kenalkan gitu ya, hafal ayat, ajak ke lingkungan. Yang paling penting gini, kita lihat potensi anak itu di usia ini. Potensinya apa nih? Oh anak ini lebih berani keluar atau introvert, lebih banyak diem, diajak nyanyi, suka nyanyi, atau ini anak lebih suka tulis-tulis, coret-coret gambar kali nanti gede atau apa, lihat kayak gitu, kemampuannya apa, lebih senang di bidang apa, ngomong atau lebih suruh nulis, senang jalan-jalan, dia senang naik ini itu gitu ya, maksudnya panjat-panjat dan lain-lain atau apa. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Next. Jadi bagaimana seharusnya orang tua sebagai guru di rumah? Nah, saya ada pakai akronim ini betul ini supaya gampang diingat aja. B-nya apa? B-nya yang pertama, bekali anak dengan teladan. Jadi perlu contoh. Kasih contoh yang baik. Dan contoh mesti contoh yang benar. Namanya teladan. Kita lihat ini. Barangkali video ini sudah pernah kita saksikan. I'm young Haseo. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. Felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to going to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know. Cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well.
saya itu menjadi hal yang penting kalau kita lihat Nick Vujicic sendiri. Kita udah pernah tahu lah tentang dia. Tapi yang saya mau lihat gini, kita memahami kalau kita jadi orang tua yang punya anak seperti itu, nah itu orang tua secara umum pasti kaget lah. Dan untuk sementara waktu orang tuanya sempat menolak dia secara itu. Tapi waktu mereka sadari bahwa ini karunia yang Tuhan kasih, lalu mereka bisa mencurahkan kasih yang sepenuhnya kepada Nick. Nah sejak itu kita lihat bahwa anak itu mulai dari umur 8 tahun, Nick sendiri pernah mau bunuh diri. Ya putus asa lah, semua temennya bisa lari, dia enggak. Temennya bisa ganti baju apa enak, enggak. Jadi dia pikir mungkin saya untuk kuliah juga nggak bisa. Bukan lagi mikir soal keluarga dan lain-lain. Nah, udah mengakhiri hidup. Tapi untung buat Tuhan tolong dia, akhirnya dia boleh percaya pada Tuhan, hidupnya jadi melimpah dengan syukur. Dan sekarang punya anak berapa? 2 ya. Istrinya cantik sekali. Yang orang lengkap pun belum tentu bisa dapat istri secantik dia, cantik luar dalam itu. Wajahnya cantik, hatinya juga cantik begitu. Jadi kita lihat bahwa apa yang perlu ditakutkan sebetulnya di dalam hidup ini kalau Tuhan yang ngatur sebetulnya. Nah, cuman bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi anak itu kan? Kalau nggak ada tangan kaki, coba deh. Yang ada juga, aduh gimana ya anak ini biar nanti jangan nyusahin orang atau apa. Kita jadi mikirnya itu kan. Nanti kalau kita mati gimana ya anak ini? Kita jadi mikirnya itu. Kalau kita mati ini akan jadi tanggungan siapa? Kita harus ternyata ada beribu cara Tuhan pakai untuk bisa ini kan orang. Nah, ini jadi pernah tahu cerita tentang ini? Baca, pikir, putuskan gitu ya. Jika kamu mengetahui seorang hamil, wanita hamil punya 8 anak, 3 diantaranya tuli, 2 diantara anaknya lagi buta, 1 terbelakang mental. Apakah wanita tersebut perlu terus kena spilis lagi? Karena suaminya suka jajan kali kan. Jadi apa yang perlu direkomendasi? Perlu aborsi kan? Udah tahu ya ini? Nggak pernah tahu. Kalau ketemu wanita seperti ini lagi mengandung, Bapak Ibu pikir kasih nasihat apa ke dia? Udah 8 kepalanya. Udah 8, ini yang ke-9. 3 nyata ya. Ini kisah nyata. 3 diantaranya tuli, 2 diantaranya buta, 1 mental terbelakang. Jadi cuma 2 yang agak normal. Nah ini sekarang ngandung lagi anak ke-9 nih. Tapi dia ternyata menderita spilis. Jadi ini baiknya ini kandungan diaborsi atau enggak? Bingung juga ya. Permutasinya kan jelek banget kan. 6 dari 8, 75%. 75% keluar dari normal. Buta lah, yang terbelakang, tuli. Sekarang mengandung spilis lagi. Ada kemungkinan jadi virus itu akan mempengaruhi janin. Kalau ada dihadapin seperti gini, saudara guru sekolah minggu, ibunya datang, wah saya gimana nih Pak, saya mau mutusin nih ini diaborsi atau enggak. Kita sebagai guru sekolah minggu nasihatnya gimana? Ibu silakan berdoa Bu, kalau ibu mau ke Israel doa di Sinai lebih dekat ke Tuhan. Nah, minta Tuhan bukan jalan. Itu juga. Ada yang tahu ini ya ceritain? Gak ada yang tahu sama sekali, belum pernah. Belum pernah. Oh, siapa yang menurut saudara baiknya diaborsi aja? Pasti nggak, tadi udah diomongin jangan aborsi. Siapa yang mau kalau udah lahir kalian yang akan pelihara? Nggak mau juga. Kan bukan gue yang ngandung, ibunya suruh. Nggak, misalnya nih akhirnya ibunya melahirkan tapi dia mati. Saudara mau nggak adopsi anak ini? Mau. Nah, satu yang mau. Tapi ada kemungkinannya dia mungkin buta, dia tuli, dia mungkin ada cacat tertentu karena mamanya spiris gitu kan. Mungkin juga terbelakang mental karena ada bakat kelihatan. Saudara tahu siapa ini? Kalau kita usulkan bahwa diaborsi, kita sudah
pianis besar dunia yang namanya Beethoven. Ini mamanya Beethoven. Ya memang akhirnya Beethoven tuli buta. Tapi di saat terakhirnya itu dia masih bisa mencipta luar biasa sekali. Jadi imajinasinya demikian tinggi meskipun dia tidak main pianonya, tapi dia tahu nih nada ini sampai simfoni number 9 itu selesai. Hebatnya. Itu Tuhan kalau mau pakai luar biasa. Tapi yang saya mau ngomong gini, semua ini mesti dimulai dari mamanya sebagai teladan. Coba mamanya nyerah begitu ya, habis sudah. Tapi pengorbanan itu luar biasa. Jadi memang orang tua harus jadi teladan. Apakah ibu atau bapaknya. Kedua, edukasi dengan lengkap. Edukasi, didik secara lengkap. Jadi anak ini nggak cukup belajar Alkitab doang, misalnya gitu, enggak. Sopan santun, karakter dan lain-lain penting. Tapi kita lihat ini berikut ini. Lucu ya? Anak kelas berapa ini? Hah? SD. Kalau di China itu satu keluarga cuma boleh satu anak. Iya. Nah, mereka ini ada dari keluarga yang satu anak itu kan. Tapi ini kan hebat kan, dia nyanyi itu seperti gaya opera gitu kan, bukan sekedar nyanyi biasa. Dan variasi aransemennya macam-macam kan. Ada gerak, ada mimik, ada main piano, ada simbal, ada pianika, ada biola. Anak-anak semua. Nah, edukasi secara lengkap ini kalau orkestra ya, ada lengkap macam-macam. Tetapi secara ini kita lihat bahwa anak kita tuh kalau punya potensi luar biasa bisa jadi kayak gini. Nah, kita tahu memang di Cina ini agak beda dengan negara lain. Anak-anak yang punya potensi gitu diambil, dikandangin, latihan, terus didrill gitu. Bisa atletik atau apa, masukin kelas atletik tiap hari, jumpalitan, tekuk badannya biar kata lemes begitu kan. Dari kecil, nanti memang jadi gede, jadi juara, dan itu dibiayai pemerintah. Memang cara mereka begitu. Satu sisi efektif sekali, sebab apa? Orang-orang yang pintar tahu nggak semua keluarga pintar ngedidik anak. Ada pernah tahu nggak di China sana ada satu video klip kecil di mana anak itu disiksa sama mamanya, disabetin apa-apa, divideoin sama tetangganya dari atas. Itu anak kecil, itu masih balita lah,
mungkin juga baru cuma 2 atau 3 tahun. Tak celananya diturunin, disabetin, merah semua, ini berdiri, ditendang apa mamanya. Saya bilang itu secara umum bisa seperti itu di China. Kenapa? Suami istri seringkali nggak kompak, semaunya suami. Istri juga jadi stres, mesti ngurusin di rumah, mesti ini itu, sasarannya anak. Nah, jadi pemerintah pun tahu itu suka diambil. Nah, ini cara edukasi di negara-negara beda-beda. Nah, tapi bagi kita bagaimana edukasi dengan lengkap? Jadi ajarkan betul-betul hal-hal yang penting itu secara lengkap, tapi secara ada waktu yang itu, begitu ya. Nah, ini struktur pikir yang diinikan oleh Benjamin Bloom. Benjamin Bloom ini lahir di awal abad ke-20, dia meninggal di sekitar tahun 1980-an kalau nggak salah. Nah, tahun 1957 dia menemukan teori ini. Ini adalah struktur berpikir manusia. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Remembering dan understanding ini yang seringkali dikerjakan di sekolah-sekolah secara umum di Indonesia. Jadi kasih tahu, ingat ya, kalau 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Remembering. Jadi understanding. Udah 2 itu aja. Sampai ke tahap applying enggak. Untuk apa ini enggak diajarin. Saya mengalami, saya nggak suka sekali dengan kimia, belajar kimia. Kenapa? Karena guru SMA saya kelas 1 ngajar kimia benar-benar jahat menurut saya. Benar-benar bikin kita nggak nafsu benar-benar mau belajar kimia. Tapi yang salah saya, goblok jadinya. Saya pikir apa yang nggak ada hubungan dengan kimia sekarang ini? Semua. Tapi gara-gara itu saya langsung kelas 1 SMA tertanam di sini, gua selewat aja dah. Udah. Meskipun kelas 2 kita punya guru baru, saya udah kadang nggak suka. Guru lain lagi kelas 3, saya udah kadang nggak suka, ya pokoknya asal lewat. Tapi kita nggak pernah diajarin kimia itu apa sih, nggak pernah. Jadi nggak pernah kita terpikir untuk pengen tahu tentang kimia lebih. Cuman taunya NaOH, H2O, terus ini itu apa, mol, sekian apa. Bener-bener jadi itu, saya jadi bodoh sekali. Nah, tapi itu yang terjadi di kebanyakan sekolah. Guru yang ngajarnya ini untuk apa nggak penting. Nah, padahal kalau kita tahu waktu kita belajar integral, itulah sebetulnya bagian yang Tuhan kasih di dalam kepandaian manusia untuk menemukan apa itu artinya kekekalan di integral. Makanya kalau kita tahu rumusnya gitu kan, dari 0 sampai rata hingga hitungannya. Sekarang pengen tahu gimana cara ngitung volumenya tangki motor Harley Davidson. Pakai apa ngitungnya? Soalnya mau panjang kayak lebar kayak tinggi, gimana nemuinnya? Oh, bentuknya aja begitu streamline, begitu kan, gendut di depan, gimana cara ngitungnya? Integral. Kalau nggak bisa. Nah, tapi kita nggak pernah dikasih tahu kalkulus, kita pakai penjari sorong segala macam, belajar untuk apa nggak tahu. Kita jadi ya udahlah asal bisa aja. Padahal ilmu-ilmu itu untuk kita minyak tumpah di laut, berapa volumenya, berapa luasnya, gimana gitu ya? Integral. Kalau minyak lebar begitu, gimana kita tahu berapa luasnya? Nah, itu yang nggak pernah kita tahu. Taunya udah gede, tapi udah lewat. Ya memang kita yang tidak berkecimpung langsung tidak perlu angka itu. Bahkan sekarang kalau udah ada software itu sudah rumusnya udah di dalam situ, tinggal kita masukin aja apalah berat jenisnya dan lain-lain udah ketahuan. Tapi prinsip dasarnya kenapanya itu nggak pernah diajarin. Apalagi kita mau sampai ke analisa kasus misalnya. Dulu ada peristiwa Mei 1998. Saya nggak tahu saudara udah lahir. Udah deh ya. Nah, kalau kita remembering, understanding itu analisa kita apa? Lalu kita mau evaluatingnya seperti apa? Apa evaluasi kita terhadap seperti itu? Sebagai orang warga negara, apa peran kita mestinya? Bagaimana mencegah hal itu terjadi? Sampai bagaimana kita menciptakan sistem tertentu supaya nggak terjadi lagi lain. Nah, ini nggak diajar. Nah, sekolah internasional atau apa itu biasanya cuma sampai applying sama mulai ngajarin analyzing, analisa. Ini dikelompok-kelompokin dan lain-lain seperti itu. Lalu kaitan satu dengan lain, integrasi dan lain-lain itu mulai, tapi masih jarang. Misalnya begini, satu tugas yang dikerjakan oleh bersama-sama beberapa guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
lalu guru fisika misalnya dan biologi, dan ada satu lagi apa, guru matematik misalnya. Tugasnya analisa tentang geografis, tanah yang perlu ditanemin sawit atau apa, coba dianalisa. Nah, bikin paper itu semua guru menilai itu, bahasa Indonesianya guru bahasa Indonesia, istilah-istilah Inggrisnya dan lain-lain guru bahasa Inggris. Nanti untuk tanamannya sendiri, sawitnya guru biologi misalnya, atau apa, hitung-hitungannya matematik tentang usaha dan lain-lain, angkanya guru ekonomi, bisa seperti itu. Ada satu tugas yang diintegrasikan bersama. Nah, itu masih belum yang seperti itu jarang. Sekolah-sekolah yang IB dan lain-lain itu melakukan, tapi secara umum enggak dilakukan. Nah, ini perlu kita tahu anak kita pun struktur berpikirnya seperti gini. Makanya tahap awal waktu kecil nggak apa-apa, understanding aja dulu, remembering, understanding, dia kan ingat itu. Tapi tahap besar lagi, kalau anak itu tanya, mesti kita kasih tahu kenapa ini, kenapa itu, kita jawab, kita mesti kasih tahu. Contohnya, Ma, kenapa sendok itu kok seperti gini? Oh, kita jawabnya gimana? Ma, kenapa piringnya begini? Kenapa ada mangkok? Kenapa piring? Nah, kita bisa contohin. Kalau mangkok biasanya untuk yang ada kuahnya supaya jangan tumpah. Ini kalau piring kayak gini, Jadi itu sebenarnya hal sederhana, tapi bagi anak-anak dia belum bisa nangkep karena dia melihat. Dia belum bisa membayangkan seperti kita karena kita udah lewatin itu masa itu. Tapi bagi anak enggak. Nah, hal-hal seperti itu anak nanya dan lain, mesti kita rajin untuk bisa jawab. Karena mereka sedang pelan-pelan untuk ini. Nah, makanya kenapa di Asia yang tadi Profesor Aikwang untuk ngomong Nobel susah, karena nggak diajarin sampai ke kreatif. Nah, sedangkan di Eropa segala macam memang research dan lain-lain itu menjadi pola sehari-hari mereka. Secara nggak langsung analisa hidup dan lain-lain itu mereka lakukan, begitu ya. Tolong anak memahami dunia. Ini true story ini. Tahu ya story ini? Pernah lihat? Jadi satu hari ada satu anak yang dipanggil sama satu stranger, jadi orang lain, saya disuruh orang tua kamu jemput kamu, orang tua kamu lagi ada problem. Anaknya tenang aja, what's the password? Oh, password, wah bingung. Akhirnya ketolong, jadi anak itu begitu lihat ini langsung kabur. Diajarin sama mamanya, hati-hati, bukan semua orang itu orang jahat, tapi kamu mesti waspada. Jadi true story juga. Jadi kalau ada ini, setiap hari dia punya password yang ganti. Jadi hari ini password kita apa? Egg keluar misalnya. Besok password kita apa? Napkin misalnya, atau apa-apa. Setiap hari gitu ganti. Nah, selain anak itu juga belajar sesuatu, tapi juga ada password yang diingat. Jadi kalau ada something wrong atau apa, ajakin passwordnya apa. Nah, kalau bukan ada passwordnya bisa ngomong, berarti bukan suruhan orang tuanya. Begitu loh misalnya. Nah, ini memahami secara bukan nuduh orang bikin takut sama semua orang, enggak. Tetapi waspada, ada kondisi-kondisi yang bisa disepakati bersama, begitu. Kita lihat ini, berikut ini. Ini agak molor dikit ya. Kok? När jag den värld skådar som du har skapat med ditt allmaktsord, hur där din visdom väver livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister träden ut i rosens ljus, och store Gud, då brister stjärnen ut i lovsångs ljus. Och store Gud, och store Gud.
Dia yang kalau perempuan nggak bisa masak sih malu sebetulnya. Paling nggak belajar lah masak nasi. Bikin indomie goreng. Bapak Ibu, ini memahami apa dunia itu, kenapa kita menolong anak kita itu, termasuk kalau kita melihat ada anak kita yang punya dalam tanda kutip kekurangan. Barangkali bukan kekurangan secara fisik, tetapi jangan pernah abaikan setiap anak. Karena Tuhan bisa pakai luar biasa. Dan bukan nggak ada purpose, kan kaki kiri dia lebih pendek daripada kaki kanan. Gara-gara gitu dia bisa lakukan sesuatu, pegang apa, hebat. Tapi tetap dengan kaki satu yang normal itu dia bisa jadi juara renang, World Championship. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi tapi itu karena apa? Orang tuanya dengan tekun mendidik sejak kecil, usia 3 tahun jadi kenalin air seperti itu. Ya. Keempat, usahakan pendidikan yang terbaik. Usaha pendidikan terbaik itu termasuk sekolah, cari gereja yang baik, sekolah minggu yang baik, seperti itu ya. Dan pendidikan yang terbaik di rumah. Nah ini coba lihat ini, ikut ini ya. Ini tentang bagaimana orang tua juga dan anak. Nah cuman ini memang nggak ada terjemahannya. Saya harap bisa memahami. When you compare Brooke to the average Namanya Brooke. that's her age, there almost is no comparison. I'm Brooke Robertson. I'm 11 years old and I'm Usianya an 11 tahun. Jadi I kira-kira started kelas 5 climbing SD ya. probably about when I could walk. She wants to climb the hardest route out there. She Ini wants to mamanya. win the competitions. She's able to do climbs that people once thought were impossible. When I'm on a high rock, I feel I'm in control and just happy. Dia rasa senang sekali kalau dia bisa manjat. Ini sesuatu yang ajaib, prodigious. Brooke namanya. Ini kakaknya. I'll go first. Brooke is a climbing phenom. She's set all these precedents in rock climbing that 10 years ago, the top elite climbers were having trouble doing. Brooke is one of 2 female climbers in the world at the young age of 11 to be setting records. Setting records, jadi bukan jadi dia yang menentukan records. Ada 2. Brooke was the first 9-year-old to do V10. She was also the first 10-year-old to do V11. First 10-year-old to climb 514A, and the first 11-year-old to climb 514B. You're talking like 0.0001% of the climbing community that can do these climbs. I love climbing because, well, there's a lot of challenges in climbing. I don't know, it seems so cool just to be doing move after moves and different holds. There's so many different ways that you can climb. I want you to watch how I take the hold. I'm going to take it open, and then I'm going to close it. Take it open, and then close it. Open, and then close it. Brooke really has the full package. For one, she has these incredibly strong fingers. If she gets a hold, she's gonna hold on to it. Also, she's been able to maintain that almost baby flexibility where she's able to twist and turn into these positions that the average climber is just not able to do. Brooke is also unique in the sense that she comes from this long line of champion World Cup climbers. Mamanya dan I started climbing at 18 and I did my first World Cup in 1989 and I went on to win 4 World Cup titles in a row. That pretty much set my path for what I wanted to do as an adult, was to coach and teach young kids how to rock climb. Now she coaches me and my teammates. She encourages me a lot. She gives me really good advice. She's just a big part of my climbing life. There it is, kiddo. Good, strong. Yeah, Brooke. She's hard on herself, so I don't need to be hard on Brooke. She's her boss. And I'm always there to give her just the tools that she needs. Disebutkan memang dia punya tekad membaca dari dirinya sendiri. Tapi saya yakin itu juga terbentuk karena sejak kecil sih itu ya diajarin sama orang tuanya. Come on, faster, Brooke. Let's go. Good. Go, 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 go. You could have gotten another second off there. Robin is an intense person, but that's what makes her great. And I think that the kids thrive off of that intensity and that desire to succeed. Really pull hard. Yes, Brooke. Good. Yeah, sweet.
That's progress ya, nggak bilang malu, To be a really good gagal nggak fighter, ya? can't Gimana just have memberikan it. You semangat. have to train really hard. Ini berat sekali nih kalau mau coba di rumah, Seriously? itu perlu kempes. We have kids that are athletic, and they've been athletic since the day they started to crawl, and you can see that they're very coordinated. As a family, we introduced our kids to climbing at a very young age. We started when they were itty bitty. We lived in France, and we had a climbing gym in our backyard, and as soon as they could Bagaimana orang tuanya memperlengkapi anaknya sejak kecil. and it's just always been in our lives, just like the refrigerator and the bathtub. We've always had a climbing wall at our home. There's this Di rumahnya punya ini. like mini gym that my dad built and it's in my basement of my house. My dad was also really good about climbing. He climbed in World Cups too. He won a lot of big competitions, but he doesn't climb much anymore. I did all the competition until 92, and after that, kind of slow down my climbing and find other passions. Now I like a lot to work with my hands, building stuff. My dad builds climbing walls and houses too. He built a lot of my house, and he also built a strength training part above my basement. It's just a kind of European way of gaining finger strength, and we like it, so. I like to look for challenges. It keeps me motivated and Ini dia manjat betul-betul gunung yang belum pernah dia panjat. and the route I'm gonna climb is Sonic View. Itu boleh di stop. Ini bagaimana perjuangan dia ya. Tapi Bapak Ibu, orang tuanya menyertai sekali, memberikan kesempatan ini. Orang tuanya memang dua-duanya jago. Nah, saya mau ngomongin, kalau kita berdua dengan istri atau suami kita sama-sama mengenal Tuhan. Kita sama-sama mengerti Alkitab. Ada nggak kita mempersiapkan anak kita seperti begini? Bukan soal manjatnya ya, tapi mungkin mau memperlengkapi anak itu, belikan buku komik yang bagus gitu kan, bacaan Alkitab, bagaimana kita latih. Ini dilatih sendiri orang tuanya. Sampai dilepas untuk bisa manjat dari rock gitu, bukit tebing yang itu. Sebetulnya kalau mau lihat-lihat sendiri, bagaimana semua saya lihat climber seperti itu orang tuanya berperan. Nah, kalau kita bisa berperan sebagai orang tua yang melatih anak kita sejak kecil menjadi climber of life, wah hebat sekali, nggak usah takut. Anak kita disebutkan apa? Anak saya punya daya juang sendiri disebutnya. Sehingga saya nggak usah terlalu sulit untuk ngajarin, tapi saya yakin itu bukan timbul sendirinya. Orang dari mulai bisa kerangkak aja udah mainannya sama tali, sama manjat-manjat begitu. Nah, kalau kita takut, jangan jatuh, nggak jadi kan? Tapi bagaimana cara ngebimbing gitu kan? Dan seperti tadi, gagal nggak disebutnya, wah melantarkan enggak, tapi bahasa hebat kan, wah progres, dia bilang, ada kemajuan kamu, hebat. Nah ini yang saya pikir kita mesti belajar. Kita di Indonesia seringkali lihat dari sisi jeleknya, kurang kamu lain kali ini ya masih mesti belajar lagi kan? Tapi nggak, wah hebat, kamu udah ada progres, lain kali bisa lebih hebat lagi atau apa? Kalimat itunya yang kita mesti belajar. Oke. Nah ini, maaf ya ini agak panjang nih, Bu Iva sebenarnya. Ini ada 7 tahun ke depan. Kenapa saya ngasih tahu? Pendidikan sekarang itu yang Bapak Ibu alami di sekolah-sekolah, anak Bapak Ibu atau saudara atau adik, yang diberikan itu pendidikan untuk tahun ini, kejadian sekarang. Tapi nggak pernah mikirin untuk 7 tahun ke depan seperti apa. Apakah waktu kita ngomongin soal gadget hari ini 7 tahun yang lalu kita pernah dibicarakan? Nah, anak-anak kita setiap kali diperhadapkan pada hal yang baru yang kita sendiri nggak sadari. Sehingga waktu anak kita tanya, kita juga nggak ngerti. Akhirnya anak kita lebih jago daripada kita tentang apa yang dialami di seputar hidupnya. Nah ini yang bahaya. Karena orang tua harus tetap lebih jago dari anaknya, supaya bisa membimbing anaknya, bisa kasih tahu jangan yang itu, kamu lebih pilih yang semacam ini.
Atau kasih bayangan, ini loh kalau kamu ini, gini loh, kalau kamu yang ini kemungkinan begini. Nah ini 7 tahun, apa dari sisi sosial, teknologi, kesehatan, sekolah, gereja, apa? Yang sekarang ada meeting udah berkurang, ada dengan gadget, jarang ketemu. Keluarga pun ya gitu lah, bukan benar-benar duduk lalu bisa ngobrol, sedikit sekali yang sekarang begitu. Tapi lebih banyak ya udah kalau kumpul ya saling main-main sendiri, gadget atau apa begitu. Teknologi kemajuan IT membantu anak atau merusak anak. Saya pernah cerita, saya salah juga, saya sampai hari ini nyesel sekali. Itu pas di dalam lift, tiba-tiba lift ini kebuka lagi, ada serombongan ibu, anak pakai kereta dorong. Pas parkirnya tuh di depan saya, itu kereta dorong, anaknya masih umur berapa? Atau 2 tahunan kali, atau 3 tahun. Pakai gadget bagus, gede. Saya rasa mungkin Android apalah gitu. Lagi main game, liatin main game. Saya udah mau ngomong, Bu, kalau seandainya ibu tahu 5 tahun dari sekarang mata anak ibu akan problem karena anak itu hari ini main gadget, ibu akan tetap kasih nggak untuk main? Gak keluar itu. Udah keluar lift dia nyesel sekali saya. Padahal saya ini sekali pengen bener ngomong, orang itu seperti Tuhan anterin di depan saya nih. Ibunya dorong, nggak bisa putar-putar lagi, udah penuh. Dia ini suaminya di belakangnya, mbaknya lagi ada, gitu kan. Ini ada pada depan saya. Aduh nggak keluar juga, kesel sekali. Tapi anak kecil, orang retinanya belum siap kok, anak-anak itu belum matang untuk bisa nampung cahaya-cahaya di torture dengan seperti itu. Nah tapi anak kita atas nama kesenangan atau teknologi atau supaya jangan ketinggalan dengan yang lain, kita kasih gadget, main iPad dan lain-lain. Sebetulnya belum mau, betul-betul merusak. Bukan membuat anak itu jadi pintar. Kesehatan, vaksin makin lengkap. Anak-anak sekarang lahir udah sederet vaksin. Kalau di Australia vaksinnya lebih lengkap lagi. Umur sekian, 3 bulan, 6 bulan. Pokoknya wah, mesti vaksin apa-apa. Kalau nggak vaksin itu lengkap, nggak bisa tunjukin sekolah, nggak bisa masuk. Sampai kayak begitu. Jadi wah luar biasa. Tapi kita nggak tahu nih, 7 tahun lagi kayak apa nih? Penyakit model apa lagi? Anak kita dari kecil mesti dikasih apa? Gereja sekedar melepas lelah, memberi berkat, datang supaya dapat berkat, atau apa? 7 tahun lagi kita sebagai jemaat seperti apa? Sebagai guru sekolah minggu seperti apa 7 tahun lagi? Anak kita yang kita didik sekarang, kalau itu ada di kelas balita atau yang masih kecil-kecil, dia akan mulai di SMP itu 7 tahun lagi. Anak itu di SMP kita siapin apa dari hari ini supaya dia bisa jadi pelajar yang antisipatif. Jadi kita jangan mikirin cuma sekarang. Apa nih yang akan datang? Kita mesti siapin apa? Paling enggak takut sama Tuhan itu menjadi kunci yang harus ada dalam hati mereka. Terakhir, libatkan Tuhan dan bawa anak kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Pernah tahu kuis ini? Belum. Ini kan apa? Ini pakai kotak-kotak supaya tahu segitiganya besarannya sama semua. Yang merah itu besarnya sama, 8 kotak kali 3 kotak. Cuman posisinya tadinya di bawah sana, kiri, sekarang ditaruh di atas. Yang biru sama tuh, 5 kali 2. Ditaruhnya di ujung kiri, sama 5 kali 2 juga. Yang kuning dipasang, kuning juga sama 5, bawahnya 2. Sebelahnya hijau, bawahnya 6. Bawahnya 5, atasnya 3. Tapi jadi ada lubang 1. Kenapa lubang 1? Pada bidangnya sama loh. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab? Please. Ini sama semua, nggak ada trik. Maksudnya nggak ada dicolong-colong dikit atau apa gitu. Nggak, ini cuma dipindahin aja. Tapi kenapa jadi ada bolong 1? Ada yang mau coba? Bu Rita mau coba? Berdagang biasanya cepat kalau lihat ini.
Wah, untung gua tekor 1. Ya, ada? Ya, coba. Nggak apa-apa, kan sharing aja. Tapi coba. Iya, beda pendapat. Kenapa? Kamu dirubah-rubah gini, kenapa tapi jadi bolong satu? Nggak ada yang dikurangin. Nggak. Ada yang mau coba? Bapak Ibu, waktu kita sama-sama bawa anak kita kepada Tuhan di batin, kita setia sama. Kenapa anak itu kok taat, kok anak kita enggak ya? Kok anak itu bisa ini, kok anak kita enggak ya? Ada beda di dalam hidup. Tapi bolong ini juga bukan sesuatu yang menjadi merisaukan hati mestinya. Karena kita tahu Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang masing-masing beda. Pertumbuhannya bisa jadi beda meskipun sekolah di sekolah yang sama, keluarnya ada yang jadi politikus, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, dan lain-lain macam-macam. Guru yang ngajar sama, pendetanya sama semua. Yang satu jadi baik-baik, yang satu jadi penjahat, ada begitu. Jadi kita nggak tahu. Nah, cuman memang tugas kita itu bagaimana membimbing anak kita. Dia kenal betul Tuhannya, udah bawa dia kepada Tuhan. Kita sendiri perlu menjadi teladan bagi dia, membekali dia dengan hal yang penting. Tolong dia memahami dunia ini, libatkan dia untuk mengerti sekeliling dan lain-lain. Begitu. Ini masalahnya masalah luas. Ini saya udah habis kasih tahu. Atas ya yang kuning dan itu ya sama-sama 5 kali 3 ya. 15 kan? 15 meter persegi kalau kita ngomong satu kotak 1 meter persegi. Paham ya gambarnya atas yang kuning dan hijau? Itu dua kongruen itu kan 15 meter persegi. Betul ya? 5 kali 3. Pada waktu 5 kali 3 dikasih bidang yang di bawah itu kan 8 kali 2, 16. Ya terang aja kurang 1. Paham ya? Itu kan 15. Nah, jadi penempatan diri kita dan penempatan orang lain bisa membuat hasil beda. Tidak selalu jumlah yang sama, apakah itu usia atau pengalaman kerja secara kronos dengan jumlah yang sama akan menghasilkan yang sama, belum tentu. Nah, satu sisi jangan khawatir, artinya Tuhan selalu punya cara untuk membuat itu menjadi lebih baik. Yang beda itu. Tapi satu sisi lagi membuat kita semakin yakin bahwa bukan soal jumlah, tetapi bentuk ini tetap ada kan? Bentuk ini tetap ada. Artinya tanggung jawab itu tetap Tuhan kasih kepada kita untuk kita kerjakan apapun hasilnya. Karena kita tahu Tuhan nanti akan menentukan akhirnya. Nah, tapi tugas kita adalah bagaimana kita ngajarin anak kita, benar-benar mendidik anak kita, menyayangi anak-anak kita yang Tuhan percayakan bagi Tuhan kandung maupun anak sekolah minggu kita. Itu menjadi bagian kita. Sehingga kita sebagai orang tua sekaligus guru. Hasilnya biar kita doa Tuhan lagi. Tapi biarlah pembentukan itu dari Tuhan yang bekerja. Gitu ya. Ayat ini menjadi penutup. Kalau yang pertama tadi ingat soal bagaimana kita membimbing anak-anak muda di jalan mereka supaya nanti waktu tua tidak menyimpang. Tapi satu sisi lagi ingat bahwa kita memang jangan membuat amarah di hati anak, gitu ya. Tapi satu sisi biar kita boleh mengajak anak-anak untuk hormat pada orang tua. Jangan biarkan jadi sesuatu bercandaan waktu anak itu pegang-pegang kepala, kepala papanya segala macam. Dengan cara kita yang baik kita kasih tahu itu nggak boleh. Gitu. Jangan dibiarin. Jangan kita ketawa-ketawa kayaknya lucu, jangan. Kalau kita punya keponakan sendiri atau anak sendiri, jangan biarkan kurang ajar dan lain-lain. Mesti tahu itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh kita kasih tahu? Nah, kita bilang begini. Nah, dia tahu. Jadi larinya selalu kebenaran itu ngukurnya dari Alkitab. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk hari ini, pagi sampai siang hari ini Tuhan memperhatikan kami untuk boleh sama-sama belajar bagaimana kami menjadi orang tua dan memahami sejarah yang Tuhan berikan supaya kami mengerti sebab akibat yang terjadi karena kejahatan, kedengkian hati manusia dan ketidaktaatan manusia pada Engkau. Biar kami boleh menjadi orang yang taat dan khususnya Tuhan memberikan kesempatan kami menjadi guru, baik orang tua di rumah maupun guru di sekolah minggu kami. Kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu karena tingkah laku kami, perkataan, pikiran kami boleh sejalan dengan kebenaran-Mu.
Tolong kami, pelengkapi kami, kuduskan kami Tuhan, supaya hidup kami bermakna dan boleh menjadi berkat. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi buat orang lain. Terpuji dalam Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Satu pertanyaan kan, kalau ada yang mau? Ada yang mau tanya? Ya. Waktunya saya hampir habis semua. Ya, kalau ada yang mau tanya, satu dua, silakan satu aja satu. Kalau yang mau tanya, nggak ada? Ya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya nih Pak, apakah tadi kan dibilang anak itu perlu dihajar ya? Itu ada di Alkitab juga bahwa anak itu harus dipukul pakai rotan ya, itu yang ada di Alkitab. Saya mau tanya nih, apakah di umur remaja, umur 10 sampai 15 tahun itu wajar nggak anak-anak dipukul? Karena saya dulu pernah mengalami hal itu. Saya pernah dipukul oleh ayah. Itu bukan di kepala sih, di pantat. Itu saja yang mau saya tanya. Ya, terima kasih. Oh sorry ya, saya tadi ada kelupaan tuh cerita tuh. Thank you, ada pertanyaan ini jadi. Nah, memang yang saya kasih contoh tadi memang usia sampai ke 12 tahun, begitu ya. Karena itu memang usia yang paling menentukan pembentukan anak. Kalau setelah itu sudah lain, karena anak itu sudah mulai bisa dalam tanda kutip berbeda pendapat dengan kita, ngelawan kita bisa. Dia bisa bilang enggak aku nggak mau ini, aku mau itu, udah bisa tuh SMP. Tapi SD lebih banyak nurutnya, kalaupun nggak mau apa-apa, tapi lebih akan nurut untuk orang tuanya. Nah sekali lagi itu pun kalau dari kecil memang dekat dengan kita, memang tahu sendiri pengajaran dari kita. Tapi kalau udah biasa dengan mbak, dengan babysitter dan lain-lain, jangan harap, karena patternnya pasti pattern orang-orang itu, bukan pattern kita. Jadi kalau nanti udah gede, gue kayaknya nggak pernah ngajarin begini, kenapa nih anak begini? Nah, itu salah kita. Kita tahu memang ada orang lain yang input. Nah itu yang kita perkenankan. Oleh sebab itu sebisa mungkin jangan dikasih, jangan pegang sendiri. Nah, bagaimana Pak kalau kami suami istri harus kerja? Nah ini kebanyakan, jadi ada yang diserahkan kepada mertua atau ibu kita, gitu, mama kita dan lain-lain. Itu pun kurang cocok karena gaya orang tua dengan gaya kita akan beda, cara berpikir orang tua dengan kita beda, begitu. Jadi memang serba salah. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan tertentu di Amerika atau apa, mereka punya tempat untuk anaknya di dekat kantornya atau apa. Itu pun juga tetap lain, tapi akan tetap bisa lebih sering ketemu dan lain-lain. Nah ini kesulitan. Oleh sebab itu saya bukan anti suami istri bekerja, karena memang kalau di Jakarta ini jadi repot. Tapi menjadi pertimbangan boleh juga. Artinya gini, kita mau korbankan anak kita atau kita mau betul-betul kita mau cari duit berkarir suami istri, atau kita betul-betul mau bikin anak kita menjadi anak yang punya masa depan yang baik. Kenapa sih kalau kita pindah ke Selawi atau kita pindah ke Malang, kita pindah ke Semarang atau misalnya gitu ya, pindah ke kota lain, kerja ke kota kecil, biaya hidup nggak mahal di sana. Ya kita cari kerja atau bisnis atau apa, atau kalau mau tetap di kota besar, kita punya keahlian yang bisa kerja di rumah nggak? Bikin website, akunting, segala macam yang bisa pembukuan atau apa yang bisa kerjakan di rumah. Jadi kita bisa tetap dekat dengan anak. Itu juga solusi-solusi. Jadi bisa dipikirkan yang seperti itu. Nah, nyangkutnya kalau sudah sampai udah SMP, saya nggak condong dipukul. Karena kecuali itu kurang ajar hebat atau apa, wah saya enggak. Tapi kalau saya personal pribadi, pembentukan anak memang sampai SD. Kalau lewat dari itu kita gagal, wah. Nah, kalau kita ngajakin anak itu ribut dengan kita pukul atau apa, hukum lebih ini lagi sakit hati buat kita. Karena anak itu secara nggak sadar sudah punya nilai di dalam diri yang dia rasa orang tuanya nggak sayang dia atau orang tuanya kurang perhatiin dia. Nah, ada ukuran-ukuran itu membuat dia jadi bandel. Kalau kita lihat sekarang anak-anak kenapa berantem orang STM dan lain-lain itu bisa bawa gear segala macam, ya karena mereka nggak ada pelatihan di rumah. Nah orang tuanya mesti tiap hari berkecimpung cari duit, dia sendiri nggak punya duit, ya terpaksa malah sana malah sini bisa, dan teman-temannya kumpulannya begitu semua jadi. Misalnya seperti itu. Jadi memang kuncinya di orang tua. Nah, orang-orang yang secara umum pendidikan rendah, dia tidak mengerti
bahwa anak umur 0 sampai 12 tahun itu mesti dia pegang baik-baik. Kalau ada lihat ada anak-anak kecil minta-minta atau jualan koran di lampu merah, miris sekali kan sebetulnya. Tapi ya kadang itu jadi kebutuhan orang tuanya. Anaknya mesti begitu. Bisa jadi juga itu anak bukan anak siapa-siapa, dikaryakan sama orang-orang mafia-mafia itu, bisa juga. Ya kita kasihan sekali yang, nah itu generasi yang bisa menjadi penjahat-penjahat di depan. Nah, makanya kita kalau ada kesempatan bisa mendidik anak dan lain-lain, kita harus lakukan seperti itu, memperlengkapi diri. Tapi kalau saya nggak condong, kamu jadi kesel nggak berikutnya? Sampai hari ini membekas kesel sekali atau kamu bisa terima itu? Bisa terima. Ya bagus lah. Paling nggak kalau orang tua kamu bisa ngasih tahu kenapa kamu dipukul dan kamu mati itu ya mendingan. Saya dulu ya pernah masukin tanda tangan mama, tapi itu SD. Karena dapat jelek kan. Kamu mesti tanda tangan orang tua. Waduh, ini jelek, kasih gimana? Jadi tanda tangan. Nah ketahuan kan, namanya tanda tangan mama sama tanda tangan kita gitu, tanda tangan mama. Gurunya langsung tahu. Waktu jemput, ini sampai di rumah. Kenapa nggak kasih tahu? Kenapa benar? Mulai kurang ajar ya, pakai pemoceng kita di sabut. Warungnya itu sakit ya, tapi warungnya itu ke sekolah ke cara pendek, belong-belong, semua gitu. Bekas sabutan pemoceng bertahan tuh seminggu. Tapi habis itu saya kapok. Ya udah minta maaf sama mami gitu ya. Sama pokok saya juga pernah yang pakai sapu lidi. Wah, mama saya kalau kayak gitu mau kita benar-benar salah, dia hajar habis gitu. Tapi mama saya baik, makanya kita juga nggak pernah jadi itu. Tapi itu kecil, SD. Berani, kelas 2 SD kalau nggak salah. Gara-gara dapat jelek berhitung, tangan sendiri. Ya ketahuan. Ya kira-kira begitu ya. Tapi saya personal nggak condong kalau udah remaja kita pakai tangan, jangan. Pakailah hukuman yang lain lah, gitu. Nah, cuman anak sekarang tuh soal kritisnya gini, fasilitas lah digunting gitu kan. Kita bandel gini ya fasilitas digunting gitu. Kayaknya kalau uang jajan itu kan udah kewajiban orang tua kasih kan. Lalu kamu sekali lagi begini gak kasih uang jajan, beraninya uang jajan kita potong kan. Anak sekarang bisa jawab begitu. Nah, makanya bagaimana kita dekat sama itu. Bagaimana kalimat-kalimat yang mendorong semangat itu menjadi komunikasi saya. Memang boleh lah satu hari panggil trainer gitu yang saya itu ya kalimat-kalimat positif atau apa boleh. Kita bukan mau mengelabui, enggak. Memang betul kan seperti tadi ada progres lebih baik, tapi dia bisa lebih baik lagi. Tapi kalau Indonesia kan melihatnya kurang-kurangnya terus gitu. Nah ini yang mesti. Terima kasih banyak. Saya udah ambil waktunya Ibu Iva, Ibu Iva dan Ibu Muhid. Ini makan siang dulu ya. Makan siang. Saya kembalikan.